Seberapa penting penggunaan bahasa Inggris dalam menghadapi tes wawancara di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan? Lalu bagaimana tips dalam menghadapi pewawancara yang menginstruksikan kita menggunakan bahasa Inggris, padahal kita belum begitu aktif dalam penggunaan bahasa Inggris? Nah, teman-teman, tonton terus videonya sampai selesai karena akan banyak hal-hal yang akan kakak bagikan terkait dengan tes wawancara menggunakan bahasa Inggris di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Yo yo yo, halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Dan hari ini tanggal 4 Agustus tahun 2022, di mana kemarin telah diumumkan yang berhak lolos menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi psikotes dan wawancara. Kakak ucapkan selamat dalam keberhasilannya lolos menuju ke tahap selanjutnya. Dan di sini kakak ingin menyampaikan bahwa persiapkan sedini mungkin atau sejauh mungkin terkait dengan tes psikotes dan wawancara, karena tinggal selangkah lagi kalian akan menjadi seorang calon taruna di sekolah kedinasan, terutama di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan di video kali ini kakak ingin membahas mengenai seberapa penting penggunaan atau memiliki bahasa asing, khususnya bahasa Inggris pada saat menghadapi tes wawancara di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, dan bagaimana tips menghadapi pewawancara yang menginstruksikan kita untuk menggunakan bahasa Inggris, sedangkan kita belum begitu aktif dalam penggunaan bahasa Inggris. Jadi, ada tiga hal mendasar, teman-teman, mengapa pewawancara itu wajib menanyakan kita dalam penggunaan atau memiliki keahlian bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Yang pertama yaitu nanti pada saat kalian lolos menjadi seorang taruna di sekolah kedinasan akan ada namanya penerapan English Day. Nah, English Day ini dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis. Bagaimana penerapannya? Yaitu kalian harus berkomunikasi dengan guru, kemudian dengan teman, dan pelatih menggunakan bahasa Inggris. Dari kalian mengikuti apel, menyiapkan teman-teman kalian, kemudian persiapan apel untuk makan, kalian wajib menggunakan bahasa Inggris. Dan juga penggunaan bahasa Inggris itu dilakukan pada saat kalian belajar malam bersama senior-senior kalian. Nah, disitulah kenapa memiliki keahlian bahasa Inggris itu begitu penting, karena adanya penerapan English Day di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan yang diterapkan pada hari Selasa dan Kamis. Dan itu di zaman kakak ya, untuk di zaman ini kakak belum tahu untuk penerapan harinya, tapi yang jelas English Day itu ada. Yang kedua, yaitu adanya mata kuliah bahasa Inggris di semester awal pada saat kalian menjadi seorang taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, jadi teman-teman, nanti kalau kalian sudah lolos menjadi seorang taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, akan ada mata kuliah bahasa Inggris. Nah, jadi memang penggunaan bahasa Inggris ini wajib sekali bagi teman-teman yang nanti lolos menjadi seorang taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan apabila kalian tidak bisa bahasa Inggris, dan nanti pada saat mata kuliah tersebut kalian tidak lolos, maka tentu itu akan menghambat kelulusan kalian di menjadi seorang lulusan di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, dan bisa berujung drop out ya teman-teman kalau kalian tidak lolos di mata kuliah tersebut. Jadi mulai sekarang kalian harus belajar dalam penggunaan bahasa Inggris. Kemudian alasan yang ketiga adalah penggunaan bahasa Inggris wajib dikuasai dan nanti akan diterapkan pada saat kalian terjun di dunia kerja. Nah, teman-teman, mengapa kakak bisa menyimpulkan seperti itu? Karena bagi teman-teman yang memilih sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, khususnya untuk matra udara dan matra laut, kalian wajib menguasai bahasa Inggris. Kalau untuk matra darat sih tidak terlalu sering ya penggunaannya dalam pada saat kalian terjun di dunia kerja, tapi untuk matra udara dan matra laut ini sangat sering digunakan dalam bahasa asingnya atau bahasa Inggris pada saat kalian bekerja. Contoh, bagi teman-teman yang memiliki
atau memilih Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan Matra Udara yang nantinya kalian akan bekerja sebagai Air Traffic Control atau sebagai petugas pengatur lalu lintas udara. Di sana kalian akan berkomunikasi dengan para pilot-pilot. Nah, tentu penggunaan pilot-pilot itu atau tentu pilot-pilot yang membawa pesawat itu ada yang berasal dari warga negara asing, kemudian ada juga yang dari warga negara Indonesia. Dan penggunaan dalam komunikasi pada saat kalian mengatur lalu lintas udara atau mengatur pesawat-pesawat berterbangan di udara itu menggunakan bahasa asing. Nah, disitulah teman-teman pentingnya kalian memiliki keahlian bahasa asing karena nanti akan diterapkan pada saat kalian bekerja atau terjun di dunia kerja. Kemudian yang kedua, yaitu untuk matra laut. Kenapa begitu penting? Sama halnya dengan matra udara ya teman-teman. Untuk matra laut, kalian nanti bisa menjadi seorang petugas STC atau Ship Traffic Control, di mana kalian akan mengatur lalu lintas dari kapal-kapal dari pelabuhan satu, kemudian pada saat berlayar sampai nanti berlabuh di pelabuhan selanjutnya. Jadi seperti itulah teman-teman komunikasi yang akan dibangun antara petugas pengatur lalu lintas kapal dengan nahkoda ini nanti akan menggunakan bahasa asing. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk matra darat sih tidak terlalu sering digunakan ya, apalagi di Dinas Perhubungan ataupun di Kementerian Perhubungan. Minimal kalian juga harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti kalau kalian mengambil beasiswa yang beasiswanya itu bisa diambil di luar negeri, tentu kalian harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, apabila kalian berhasil mendapatkan program beasiswa ke luar negeri dan kemudian lolos di wisuda dalam eh, program beasiswa tersebut, tentu karir kalian akan cemerlang ya teman-teman. Baik di Dinas Perhubungan atau di Kementerian Perhubungan kalian, karena kalian sudah memiliki jasa luar negeri yang menjadi pertimbangan lebih terhadap karir kalian ke depan. Tentu akan semakin cemerlang. Nah, seperti itulah teman-teman, mengapa penggunaan bahasa Inggris itu begitu penting pada saat tes wawancara, karena ada tiga hal. Yang pertama, adanya penerapan English Day di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan pada hari Senin, ulangi, pada hari Selasa dan Kamis. Kemudian yang kedua, karena adanya mata kuliah pelajaran bahasa Inggris di semester awal Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Yang ketiga, karena penggunaannya wajib khusus bagi kalian yang nanti sudah lolos dari pendidikan Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan dan kemudian bekerja baik sebagai Air Traffic Controller maupun sebagai Ship Traffic Controller. Penggunaan bahasa Inggris itu wajib dikuasai pada saat kalian terjun di dunia kerja. Seperti itu teman-teman. Dan kita bahas di topik yang kedua, yaitu bagaimana cara tips menyikapi pewawancara yang menanyakan atau menyuruh kita menggunakan bahasa asing, padahal kita belum begitu aktif dalam menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman, jauh-jauh hari sebelum kalian melaksanakan tes wawancara ini, ada baiknya kalian mentranslate dulu jawaban-jawaban kalian ke dalam bahasa Inggris dan selalu kalian latih pengucapannya pada saat kalian sebelum melaksanakan tes wawancara ya teman-teman, agar pada saat hari H tes wawancara tersebut kalian sudah lancar dengan kata-kata dari bahasa asing tersebut dan terkait dengan intonasi maupun pelafalannya kalian sudah benar-benar mantap dalam pengeluaran bahasa asingnya atau bahasa Inggrisnya. Minimal eh, perkenalan diri wajib kalian harus bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, seperti itu teman-teman. Yang pertama, kalian harus translate dulu jawaban-jawaban kalian terkait soal-soal seperti apa yang keluar di tes Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Kakak sudah membuatkan di video sebelumnya, silakan kalian cek terkait tipe-tipe soal seperti apa yang keluar nanti di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan pada saat tes wawancara. Kemudian kalian cari tahu jawabannya, kemudian kalian translate jawaban itu ke dalam bahasa Inggris. Itu teman-teman. Kemudian dulu ini sekedar pengalaman saja ya teman-teman. Pada saat kakak menghadapi tes wawancara itu memang benar
ditanyakan, kita harus menjawab pertanyaan dari pewawancara itu menggunakan bahasa asing. Dan kebetulan sebelum kakak lulus di sekolah kedinasan, kakak pernah bekerja di hotel ya teman-teman. Jadi pada saat tes wawancara itu, ya kakak sih mengeluarkan skill kakak ya dalam hal penggunaan bahasa Inggris karena memang sudah terbiasa dengan turis-turis mancanegara pada saat kakak bekerja di hotel. Jadi kakak keluarkan saja semuanya keahlian kakak dalam penggunaan bahasa Inggris. Dan meskipun kalian tidak ahli dalam bahasa Inggris, intinya kalian pede teman-teman. Dalam pengucapannya salah pun tidak apa-apa. Intinya kalian pede dalam mengucapkan bahasa Inggris dan pada saat kakak diwawancara menggunakan bahasa asing itu, meskipun kakak tidak terlalu aktif, tetapi setidaknya kakak sudah terbiasa berkomunikasi dengan para bule-bule. Jadi sampai pewawancaranya itu bilang cukup, cukup, cukup. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Usahakan sampai pewawancara itu terkesima dengan kalian, dengan bahasa Inggris kalian, keahlian bahasa asing kalian, sampai pewawancara itu pusing sendiri dengan jawaban kalian, terutama dalam penggunaan bahasa asing ya teman-teman. Jadi seperti itu, tidak apa-apa kalian nanti salah dalam penggunaan bahasa Inggris, yang penting kalian percaya diri dan menyiapkan jawaban-jawaban yang harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris terlebih dahulu, agar nanti pada saat tes wawancara kalian sudah benar-benar siap dalam memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk bahasa Inggris kepada pewawancara. Nah, sekian teman-teman tips dalam menghadapi tes wawancara di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan menghadapi tes wawancara. Kakak doakan semoga kalian lolos menjadi seorang taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sukses.